Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Masih melanjuti akan tanggapan pernyataan Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Dalam video live-nya di channel Ayah Sofia, Bang K membicarakan tanggapan dia tentang debat soal Yesaya 53. Kali ini Bang K mulai melakukan jurus bundir. Kenapa bundir? Nanti kita akan lihat. Sebelumnya, kita saksikan videonya berikut. Proto, Deutero, Trito. 3 bagian ya. Ngerti ya? Lalu apa untuk menguatkan umat Islam? Umat Islam agar jadi pagar. Bahwa ketiga bagian kitab Yesaya ini tidak ada satupun yang menubuatkan Yesus sebagai soter atau juru selamat dan Mesias. Tidak ada. Itu aja. Ya. Barusan Bang K katakan bahwa dalam kitab Yesaya tidak ada nubuatan tentang Yesus sebagai juru selamat dan Mesias. Faktanya, dalam Targum Jonathan sangat jelas mengatakan bahwa Yesaya 53 berbicara tentang Mesias. Meskipun mereka tidak akui itu Yesus sebagai Mesiasnya. Fakta lainnya, dalam teks Yesaya 53 menunjukkan apa yang dialami oleh Mesias tersebut. Misalnya Yesaya 53 ayat 4. Namun penyakit kitalah yang ia tanggung, penderitaan kitalah yang ia tanggung. Kita anggap dia ditimpa, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat 5. Namun ia terluka karena dosa-dosa kita, hancur karena kesalahan kita. Dia menanggung hukuman yang membuat kita utuh, dan oleh luka-lukanya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Dan Tuhan membalaskan kesalahan kita semua padanya. Jika mengikuti tafsiran para rabi Yahudi yang dipakai Donditan bahwa itu tentang sebuah bangsa, bukan Mesias. Pertanyaan kita adalah, kapan sebuah bangsa menanggung penderitaan bangsa lain? Lalu sejak kapan Israel terluka karena dosa-dosa orang lain? Sejak kapan Tuhan membalaskan kesalahan semua orang pada Israel? Dari keempat ayat ini saja, kita bisa simpulkan, itu adalah Yesus. Karena semua ciri-ciri yang diberikan sama persis seperti yang Yesus alami. Untuk menguatkan bahwa itu bukan untuk Yesus, Bang K membawa suatu pernyataan dari seorang rabi Yahudi, bagaimana Yesus digolongkan sebagai Mesias palsu. Berikut videonya. Pemirsa lihat tuh, false Messiah, Sepharia, sudah di screenshot, klik siapa aja di situ ada siapa aja. Nomor 1 siapa yang dibilang false Messiah oleh Rabbi Dina Rosenberg? Ya, geser ke bawah Ustaz, geser ke bawah pelan-pelan. Lihat siapa dibilang Mesias palsu. Siapa dibilang nabi palsu oleh tuh. Screenshot pemirsa. Screenshot. Biar puas. Jadi jangan bawa-bawa lagi kitab Yesaya 52, 53, Mika. Hey, come on. Kitab-kitab itu YouTuber Kristen. Ya, yang ngaku-ngaku apologet tapi nggak ada ilmu. Kitab itu semua menyatakan bahwa Jesus of Nazareth itu adalah seorang nabi palsu. Kasihan ya. Ya Allah, kasihan bang. Kasihan nih. Beneran. Asli kasihan. Udah ya. Udah ya. Terusin jangan marah ya. Jangan marah ya. Aduh, kayak nama takut. Bagaimana takut orang gua tahu semua ini? Yang takut lu yang nggak tahu. Ntar gua bongkar gitu kan ya. Iya nggak? Sebetulnya yang takut lu ini. YouTuber Kristen penghujat Islam. Takut nih dibongkar nih ya. Oh, baru sadar malam ini. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bang K merasa kasihan kepada orang Kristen, karena seorang rabi Yahudi menggolongkan Yesus sebagai nabi palsu atau Mesias palsu.
Disinilah bagian bundir dari bangkai. Karena jika bangkai jujur membaca sumber yang dia kutip dalam Saveria, justru akan mempermalukan dirinya sendiri dan Islam. Kalau teman-teman lihat, saya membuka sumber yang sama seperti yang dibuka bangkai. Judulnya Mesias Palsu, ditulis oleh Rabbi Dina Rosenberg. Mesias palsu yang pertama adalah Yesus dari Nazaret. Melihat ini bangkai langsung jingkrak-jingkrak sambil mengolok-olok orang Kristen. Tapi jika bangkai belajar membaca sedikit saja, tentu dia akan temukan pada bagian bawahnya ada penjelasan siapa aja yang mempercayai Yesus sebagai Mesias. Mari kita baca. Abad pertama Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret, hidup 4 sebelum Masehi sampai 33 Masehi, di Galilea dan Provinsi Romawi di Yudea. Orang-orang Yahudi yang percaya bahwa dia adalah Mesias adalah orang-orang Kristen pertama, yang juga dikenal sebagai orang-orang Kristen Yahudi. Diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang Kristen di dunia saat ini, menjadikan Yesus dari Nazaret sebagai orang yang paling banyak diikuti dan paling terkenal sebagai pengaku Mesias. Umat Islam juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, namun bukan anak Tuhan. Selain Perjanjian Baru, Yesus dari Nazaret disebutkan oleh Josephus dalam Antiquities of the Jews dan oleh Tacitus dalam Annals-nya. Jadi, dari sumber yang dikutip bangkai, yang tadi tujuannya untuk mempermalukan Kristen dengan menggunakan tangan Yahudi, justru mempermalukan dirinya sendiri. Karena Yesus yang sama diakui oleh bangkai dan Muslim sebagai Mesias. Jadi menurut Yahudi, Mesias yang diimanin bangkai adalah palsu juga. Dari sumber yang dia kutip juga mengatakan, bahwa Kristen pertama adalah orang-orang Yahudi. Jadi, jika Kristen pertama adalah Yahudi, apa salahnya orang Yahudi Kristen menggunakan kitab Perjanjian Lama dan menafsirkan Yesaya sebagai Yesus? Apakah ketika mereka menjadi Kristen, keyahudian mereka otomatis hilang? Tentu saja tidak. Mereka tetap bisa menggunakan kitab suci nenek moyang mereka. Masalah beda tafsiran itu perkara lain. Bangkai berencana mempermalukan Kristen dengan menggunakan tangan Yahudi. Faktanya justru dia sedang menamparkan mukanya sendiri. Siapa dibilang nabi palsu? Oleh tuh. Screenshot pemirsa. Screenshot. Biar puas. Jadi jangan bawa-bawa lagi kitab Yesaya 52, 53, Mika. Hey, come on. Kitab-kitab itu YouTuber Kristen. Ya, yang ngaku-ngaku apologet tapi nggak ada ilmu. Kitab itu semua menyatakan bahwa Jesus of Nazareth itu adalah seorang nabi palsu. Kasihan ya. Ya Allah, kasihan banget. Kasihan loh. Ya, beneran. Asli kasihan. Udah ya. Udah ya. Terus sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid.
Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar? Hei bangke, sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.